Prabu Jayanegara melangkah meninggalkan ruangan pribadinya. Kemudian ia segera pergi ke alun-alun dengan dikawal 40 orang prajurit pengawal pribadi. Di sana barisan prajurit sudah berjajar menunggu, siap diberangkatkan. Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu, dan Ratanca ikut serta dalam barisan itu. Sementara sang Ramapati, laki-laki tua itu berdiri dengan gagahnya menunggu sang Prabu Jayanegara datang. Aku berhasil mempengaruhi Prabu Jayanegara. Sekaranglah saatnya kehancuranmu, Nambi. Istana Lamajang sebentar lagi akan porak-poranda. Dan aku, Ramapati, akan naik sebagai Mapati Majapahit. Ratanca, kau harus ingat bahwa kau tidak boleh berada jauh-jauh dari Gusti Prabu di saat kita mengadakan pertempuran. Hamba Gusti. Lalu bagaimana dengan segala perlengkapanmu? Apakah ramuan-ramuan yang diperlukan sudah kau siapkan? Sudah, Gusti. Semua keperluan ramu-ramuan sudah hamba siapkan. Bagus. Perlengkapan seperti itu memang harus dipersiapkan dengan matang untuk menjaga kemungkinan yang terjadi. Ya, sudah. Setelah sang Ramapati memeriksa semua perlengkapan para prajurit, kemudian ia pun kembali ke tempatnya semula. Dan tak berapa lama kemudian, muncullah Prabu Jayanegara bersama 40 orang prajurit pengawal pribadinya. Prabu Jayanegara kemudian segera menghampiri sang Ramapati. Bagaimana, Eyang Patih? Apakah semua perlengkapan para prajurit sudah siap semua? Ampun, Gusti. Semua perlengkapan para prajurit sudah lengkap semua. Dan mereka siap diberangkatkan. Baiklah, Eyang Patih. Kalau begitu sekarang juga kita berangkat. Baik, Gusti Prabu. Pasukan prajurit Istana Majapahit. Sekarang juga kita berangkat. Bagaikan air bah, bala tentara Istana Majapahit yang terdiri dari pasukan tombak, pasukan keris, pasukan pedang, dan pasukan panah bergerak menuju Lamajang. Warga kota raja yang melihat pasukan ini bergerak, semua tak berani mendekat, kecuali hanya melihat dari jarak yang cukup jauh. Pucara, coba kau lihat tampang laki-laki tua yang berkuda tak jauh dari Gusti Prabu itu. Memuakkan sekali. Iya, aku juga sebal melihatnya. Manusia itu culas dan licik sekali. Aku rasa bukan kita saja yang benci melihat Ramapati itu. Aku sebenarnya heran. Apa iya Patih Nambi mau berontak pada Istana Majapahit? Bukankah ia adalah patih yang baik dan setia pada Gusti Prabu? Aku juga tidak tahu. Tapi dari desas-desus yang kudengar, ya katanya sih begitu. Wah, kalau benar bahwa Patih Nambi mau berontak, pasti warga kota raja akan kalang kabut. Dan aku sendiri mungkin bisa ketakutan setengah mati. Tapi aku rasa wajar saja kalau Patih Nambi mau berontak. Soalnya raja kita yang sekarang ini tidak bisa bersikap adil dan bijaksana. Ya, benar-benar. Kewibawaannya seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Dan pengaruhnya akhirnya terbawa oleh para prajuritnya. Para prajurit Majapahit yang sekarang sikapnya kasar dan mudah bersikap sewenang-wenang. Kalau saja pemberontakan itu terjadi di sini, mungkin aku akan berpihak pada Gusti Patih Nambi. Biarlah aku mati demi membela kebenaran.
Kau ini ngomong seenaknya saja. Aku kan tahu siapa kau. Mentang-mentang aku orang yang pengecut. Lantas kau berpikiran bahwa aku hanya membual saja, begitu? Rupit. Sayang aku tidak bisa membuktikannya. Kalau saja bisa, mungkin kau akan terkejut melihatnya. Sudah. Jangan terlalu banyak membual. Setelah bala tentara Majapahit meninggalkan alun-alun kota raja, suasana di tempat itu kembali sepi. Yang terlihat di tempat itu hanya beberapa warga kota raja yang masih membicarakan tentang rencana pemberontakan Patih Nambi. Sementara itu, di istana Majapahit, Arya Tadah berdiri sendirian di halaman depan istana. Oh, aku masih memikirkan Adi Nambi. Bagaimana keadaannya sekarang? Kasihan dia. Entah bagaimana jadinya menerima serangan yang mendadak ini. Kalau kurenungkan, rasanya tidak mungkin kalau dia mau memberontak Majapahit. Iya, mudah-mudahan saja Adi Nambi dalam keadaan baik-baik. Sebaik Prabu tidak mungkin memperingatkan dulu. Aku rasa mereka langsung menyerang istana Lamajang. Aku sebenarnya merasa heran dengan tindakan Gusti Prabu ini, Kakang. Kenapa beliau langsung menyerbu ke Lamajang? Bukankah alangkah baiknya kalau beliau memperingatkan dulu, yaitu dengan mengirim utusan dari sini ke Lamajang? Iya, aku juga tidak mengerti. Kasihan sekali. Mungkin warga desa Lamajang akan menanggung rugi akibat peperangan ini. Iya, kita berdoa saja. Semoga peperangan ini dapat dicegah. Karena biarpun bagaimana, yang namanya peperangan adalah suatu tindakan yang kejam. Dan akibatnya, tidak hanya nyawa yang melayang, tetapi juga merusak lingkungan. Iya, benar, Kakak. Sangat disayangkan sekali. Kenapa beliau bertindak dengan cepat, tanpa mau berpikir dengan dalam. Sudahlah, Adi Bekelmada. Kita tidak perlu menyesali perbuatan Gusti Prabu. Biar bagaimana, beliau mempunyai orang dekat yang bisa diajak berpikir. Dan aku rasa tindakannya ini pun berdasarkan pemikiran yang tidak pendek, Adi. Iya, Kakak. Nah, sekarang kembalilah dan bekerjalah dengan baik, Adi. Iya, Kakak. Dengan sikap penuh rasa hormat, Gajah Mada segera melangkah meninggalkan ruangan itu. Sementara di Lamajang, Patih Nambi nampak sedang berada di benteng Pajarakan bersama Mahisa Pawagal. Suasana pemukaran benteng itu nampak berlangsung dengan cepat. Bukan main. Bersemangat sekali para pekerjamu memukar benteng ini. Hanya dalam waktu beberapa hari, benteng ini sudah hampir berdiri dengan gagah. Aku memang selalu memberi semangat tak henti-hentinya, Kakak. Makanya pekerjaan ini pun berlangsung dengan cepat. Ya, jika nanti benteng ini sudah berdiri dengan tegak, jadikanlah tempat ini sebagai tempat berlindung yang baik. Jangan menghasut warga desa hanya untuk pemuasan nafsu dendam saja. Tidak, Kakang. Sekalipun aku berniat memberontak, aku tak akan melibatkan mereka dalam hal ini. Aku akan berjuang sekuat tenagaku. Tetapi aku pun tak akan menutup kemungkinan bagi warga desa yang berniat bergabung denganku. Jangan, Adi Pawagal.
Sekalipun mereka berniat bergabung tanpa pamrih, kau harus mencegahnya. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Aku tidak mempunyai prajurit, Kakang. Apakah aku salah jika aku membutuhkan tenaga sukarelawan? Kau tidak salah, Dipawaka. Panjang, kasihan mereka. Bukankah aku sudah berkali-kali katakan, bersabarlah, aku akan membantumu. Tetapi kita pun harus melihat perkembangannya dulu. Aku tidak mau bertindak sembarangan, kalau akhirnya akan merugikan kita juga. Nah, bersabarlah. Karena hanya orang-orang yang sabar yang menang dalam bertindak. Sekarang yang perlu kau pikirkan, lanjutkan saja pemugaran benteng Pacarakan ini sebaik-baiknya. Iya, Kakang. Sambil menepuk pundak Maisa Pawagal, Nambi pun mengajaknya untuk melangkah. Keduanya terus melangkah melihat suasana benteng itu. Sesampainya di kuburan Hatrini, Mahisa Pawagal menghentikan langkahnya. Wah, kelihatannya kau selalu merawat kuburan istrimu dengan baik, Adipawaka. Iya, aku memang selalu merawatnya. Aku benar-benar sangat mencintainya. Maka sekarang aku sangat kehilangan sekali, Kakang. Jika aku merasa rindu dengan Hatrini, aku selalu datang kemari dan duduk sampai larut malam di samping kuburannya. Kita memang tidak menyangka kalau waktu akan berubah begitu cepat. Satu persatu orang-orang yang kita cintai pergi begitu saja. Entah kapan giliran kita akan menyusul mereka. Iya, jika aku mengingat kematian istriku ini, rasanya ingin sekali cepat-cepat menyusulnya, Kakang. Aku sudah bosan dengan hidupku sendiri yang diliputi oleh rasa dendam. Sepertinya dendam ini tak akan berakhir kalau hidupku sendiri belum berakhir. Nah, kau sudah mulai putus asa, Dipawaka. Sejak kematian istriku, aku memang sudah putus asa, Kakang. Putus asa dengan segala hal, juga dengan hidup ini. Makanya aku tidak takut untuk menghadapi kematian. Adipawaka, kau harus ingat bahwa putus asa adalah suatu dosa. Karena dengan putus asa, manusia pasti lupa dengan Yang Maha Kuasa. Kau harus menerima ini semua dengan rela. Karena musibah yang diberikan pada kita adalah suatu cobaan. Dan cobaan pasti akan dialami oleh makhluk yang namanya manusia. Kalau memang ini cobaan, kenapa harus istriku yang mengalami nasib sial ini, Kakang? Sang Yang Agung tidak memilih siapa yang akan diberikan cobaan. Perjalanan hidup ini sudah ditentukan pada garis hidup manusia masing-masing, Adipawaka. Kau bisa berkata begitu. Kenapa harus istrimu yang mengalami nasib buruk ini? Kenapa bukan kau? Mungkin juga sebaliknya. Jika kau yang mati, istrimu pasti akan berkata, kenapa bukan aku yang mati? Nah, lebih baik sekarang terima saja semua ini dengan hati yang tabah. Yang salah pasti ada balasannya. Dan yang tidak bersalah pasti ada ganjarannya. Perlahan Mahisa Pawagal melangkah mendekati kuburan istrinya. Kemudian ia pun jongkok sambil menundukkan kepalanya. Nambi lalu melangkah mendekatinya sambil menyentuh pundaknya. Adipawaka. Iya, Kakang. Hari sudah mulai gelap. Ayo, kita kembali ke pondokmu. Apakah Kakang akan kembali ke istana Lamajang? Ya, aku harus kembali. Aku khawatir istri dan anakku menanti di sana. Baiklah, kalau begitu, Kakang.
tidak bisa membiarkan serangan Prabu Jayanegara dan bala tentaranya leluasa menghancurkan istana Lamajang. Aku harus membuat surat untuk Tuan Putri Tunggadewi. Beliau harus tahu. Kasihan sekali Paman Nambi. Dia harus menanggung penderitaan akibat Ramapati yang berhasil menghasut Gusti Prabu. Malam ini juga, aku akan memerintahkan kuda Parasuta untuk datang ke lereng Gunung Lejar untuk menyampaikan surat ini. Iya, secepatnya Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi harus tahu peristiwa penyerangan ini. Setelah diam beberapa saat, Gajah Mada kemudian segera menulis surat di atas daun rontal untuk Putri Tunggadewi. Suasana malam itu terasa hening dan sepi, kecuali hanya nyanyian serangga malam yang bersenandung dengan lirih. Setelah beberapa saat lamanya, Gajah Mada selesai menulis suratnya. Mudah-mudahan kuda Parasuta bisa cepat menyampaikan surat ini. Sebaiknya sekarang aku temui dia. Sekalipun suasana malam ini terasa hening dan sepi, tapi aku merasakan sebuah ketegangan yang akan berlangsung. Suasana istana Majapahit sekarang ini memang terasa pengap dan kurang menyenangkan. Entah sampai kapan ketegangan ini akan berakhir. Surat ini harus segera sampai pada Tuan Putri Tunggadewi sebelum pasukan Gusti Prabu mendekati wilayah Lamajang. Ya, aku rasa kuda Parasutalah orang yang tepat untuk membawa suratku ini. Bekal Gajah Mada terus melangkah menuju Wisma Kuda Parasuta. Tetapi rupanya ia tidak menyadari ada seseorang yang tengah membuntutinya dari belakang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah orang yang membuntuti Gajah Mada itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.